Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Video kali ini saya akan membahas analisa candlestick seperti biasa. Namun sebelumnya, bagi kalian yang ingin mendapatkan analisa candlestick secara lengkap yang ada feedbacknya, kalian bisa kunjungi website saya di planktontrader.com. Linknya ada di bawah deskripsi video ini juga ada. Di sana kalian cari analisis candlestick. Di sini analisisnya sudah lengkap dengan feedback ya. Seperti contoh di sini ada video, ada gambar dan ada feedbacknya yang menjadi saran bagi kita ya, bagi kalian apa yang harus dicari di kondisi normal market downtrend dan apa yang perlu diwaspadai. Untuk di video saya di YouTube saya hanya menampilkan video, feedbacknya saya tidak kasih. Untuk di ebook saya sudah kasih feedbacknya juga di sana. Dan di website saya kalian juga bisa download ebook trading PDF gratis ya, yang akan saya tambahkan nanti lagi beberapa, dan juga ebook trading yang berbayar yang mungkin punya uang lebih ya. Oke, itu saja teman-teman intermezzonya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan nomor 48 tentang analisa chart ya. Oke, kita perbesar dulu. Oke teman-teman, di sini ada kurang lebih 20 candle ya yang sudah saya analisa. Analisa ini digunakan untuk mempertajam ya teman-teman ya. Mempertajam feeling dan pemahaman kita terhadap kondisi market dan pergantian dari sebuah market ya. Pergantian dari downtrend ke ranging, downtrend ke konsolidasi. Karena pada dasarnya market itu hanya bergerak naik dan turun teman-teman ya. Jadi kalau dia naik pasti ada tren, kemudian setelah ada tren dia bisa terjadi konsolidasi, bisa terjadi ranging. Kemudian setelah itu baru dia akan breakout lagi untuk melanjutkan atau berbalik arah teman-teman ya. Jadi intinya cuma itu saja, tetapi setiap candle itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi untuk mempermudah kita dalam memahami pergerakan market itu, kita perlu sebuah konsep ya. Kalau dikatakan strategi sih kurang tepat ya sebenarnya, tapi secara umum kan disebut begitu, tapi kita bilang konsep ya. Karena kalau strategi kan antara strategi 1 dan 2, antara trade 1 dan 2 strateginya sama ya. Tetapi di sini kan kita tahu candlestick tidak sama antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi kita perlu konsep, pendekatan konsep ya. Jadi di sini mencari sebuah peluang itu ya. Oke, jadi biar nggak ngelantur ke sana, kita langsung aja teman-teman ya. Nomor candle bullish itu ada di atas, bagian atas ya. Untuk nomor candle bearish itu ada di bagian bawah sini. Oke, kita yang pertama biasa berlatih membaca kondisi market teman-teman ya. Kondisi market kayak gini gimana? Ini artinya market dalam keadaan ranging ya, walaupun sedikit uptrend. Nah, katakanlah sampai di sini aja dulu ya. Ini belum terjadi, anggap ya. Udah melihat candle begini ini artinya apa? Ini artinya ini candle wick atas bawah udah lemah ya. Kemudian ini artinya adalah candle mirip retracement ya, seperti itu. Dan selanjutnya doji. Ini adalah pola konsolidasi teman-teman ya. Jadi sebelumnya pasti ada pergerakan uptrend, konsolidasi, kemudian dia fake breakout di sini dan turun ya. Seperti itu. Ya, kalau dijelaskan dengan gambar begini memang cukup gampang ya. Gampang sekali. Tapi kalau udah ada di market real tidak segampang ini ya. Untuk itulah kita harus mempertajam terus analisa kita. Karena kita enggak bermain judi ya, jangan sampai menjadi gambler atau bermain judi di dalam trading. Kita harus mendasarkan pada analisa. Oke. Ini udah ngelantur lagi ya. Nomor 1 candlenya adalah bullish.
tapi di sana dilihat ada ekor atas, ekor bawah ya. Nggak peduli teman-teman, ekor atas, ekor bawah ini biar kecil, biar besar, biar candlenya seperti ini ya. Ini kadang-kadang dalam situasi tertentu, dalam konsolidasi atau di akhir tren, ini adalah candle yang lemah ya. Ini hampir sama dengan ini. Itu. Jadi kemungkinan di sini akan istirahat dalam bentuk konsolidasi ya, karena dia nggak downtrend. Jadi dia di sini nggak membentuk pola reversal, dia akan membentuk pola yang meragukan seperti ini ya. Ini seperti dark cloud cover ya. Kemudian pada akhirnya dia bullish lagi. Jadi biasanya konsolidasi itu seperti itu, polanya meragukan, dan kalau ada pola reversal biasanya dia reversalnya nggak sempurna ya, closing price-nya nggak menembus ekor gitu ya. Jadi hati-hati dengan pola reversal di setelah uptrend ya, karena belum tentu dia langsung balik arah. Dia bisa jadi konsolidasi dulu, kemudian membuat fake breakout, baru dia turun, ataupun dia memang membuat fake breakout dan langsung turun. Ini sesuai dengan sikon dari market sendiri ya, market besarnya ya. Karena semua ditentukan oleh tren yang lebih besar. Maksudnya kita bisa mencari gambaran pada tren yang lebih besarnya untuk mencari tahu apa yang terjadi atau peluang terjadinya pergerakan harga apa di time frame yang lebih kecil. Itulah kenapa kita pasang EMA 100 dan 200 serta EMA 50 ya, EMA yang besar. Oke, candle lemah, kemudian kita nggak tahu di sini ya. Kita nggak tahu bisa sell apa buy, karena kan statusnya di sini masih uptrend ya, belum ada reversal pattern. Jadi kemungkinannya adalah retracement dan reversal pattern. Ternyata dia membentuk candle bearish juga. Dan jangan lupa ini 20 EMA ada di hampir setengah body ya dari candle ini. Kalau ada EMA di setengah body, waspadai. Jika trennya tidak terlalu kuat, dia akan terjadi konsolidasi. Jika trennya kuat, kemungkinan dia akan nembus. Oke, kemudian nomor 2 kita ragu juga di sini ya, mau bilang retracement juga salah ya. Ini udah area di middle Bollinger Band ya, dan 20 EMA dalam keadaan datar, dia ada di tengah-tengah harga. Maka nomor 3 ini juga kita ragu ya di sini. Dia ternyata melakukan proses yang namanya konsolidasi di sini. Kalau proses konsolidasi kita harus pahami reversal pattern itu gagal biasanya ya. Oke, nomor 3 candlenya seperti itu, kita juga tidak terlalu tahu ya, karena maksud saya tidak bisa memutuskan peluang buy atau sell di sini. Karena 20 EMA belum ditembus, sementara ini kayak retracement boleh jadi ya. Di sini siapa tahu terjadi bearish. Kita nggak tahu ya. Dan ternyata dia membentuk bullish candle, teman-teman ya. Ternyata di sini dia membuat yang namanya konsolidasi, kemudian dari support dia nembus ke atas. Nah, di sini candlenya juga lemah, nomor 4. Perhatikan ada ekor atas, ekor bawah. Kondisi price-nya 20 EMA datar, artinya dalam kondisi konsolidasi ataupun ranging. Kalau ini udah konsolidasi ya, karena 20 EMA sendiri ada di setengah dari price. Kalau 50 EMA bisa jadi 2 candle di sini ya, karena dia EMA-nya lebih besar. Oke, jadi ini hampir sama dengan ini ya. Hasilnya dia bearish. Cuma di sini lebih lemah, di sini agak sedikit kuat, jadi bearishnya cuma segini. Nah, ketika nomor 5 terjadi, kita juga kurang tahu ya, karena ini lemah, teman-teman. Ini kita tahu candle lemah, tapi ini mirip retracement. Apakah kita akan tahu dia break atau turun ya? Kita nggak tahu ya. Jadi kita tunggu. Kemudian setelah nomor 5, nomor 6 terjadi yang namanya bearish hammer ya. Ini terjadi yang namanya bearish hammer. Nah, ini bisa dijadikan acuan, teman-teman. Kalau kita bisa bacanya dari sini. Di sini market konsolidasi. Kemudian kalau market konsolidasi,
Kalau dia breakout, dia harusnya udah bullish di sini ya. Kalau ini breakoutnya jadi, dia harusnya udah bullish di sini. Atau dia stall di sini ya, di area 50% body. Tapi dia malah sampai ke bawah sini. Artinya price masih dalam keadaan konsolidasi, kemudian berubah ke ranging ya. Karena ini kan dia naik, dia turun lagi ke sini nyari support. Ngapain dia nyari support kalau nggak proses ranging ya? Ranging kan seperti itu, dia dari resisten ke support, resisten ke support, support ke resisten gitu ya. Itu yang terjadi di sini. Oleh karena itu, di sini bisa kita putuskan bahwa uptrend tidak akan jadi, dan kalau dilihat bearish hammer ini juga memenuhi syarat ya. Seperti teori yang saya jelaskan pada bearish hammer, jika ada bearish hammer setengahnya ini harus ada EMA ataupun setidaknya Bollinger Band ya. Dan di sini ada yang namanya middle Bollinger Band atau 20 EMA. Jadi middle Bollinger Band ini nilainya sama dengan 20 SMA ya, bukan EMA, SMA. Karena EMA-nya yang merah. Kalau SMA dia lebih lambat. Begitu teman-teman. Dan di sini kita bisa sell ya, nomor 7 dengan acuan tekanan selling pressure dalam ranging market yang dibawa oleh candle bearish hammer ya. Jadi ini bearish hammernya dalam bentuk evening star ya. Oke, setelah bearish hammer nomor 7, nah itu lagi kita tidak tahu karena di sana kita anggap di sini masih terjadi kemungkinan adanya ranging area. Siapa tahu di sini bullish ya. Dan ini juga closingnya tidak meyakinkan dia di support. Jadi candle ini tidak bisa kita prediksi dia mau turun. Setelah ini terjadi baru kita tahu bahwa dia mau breakout ya. Perhatikan kalau candle breakout dalam kondisi seperti ini adalah kondisi ranging, dalam artian tren tidak terlalu kuat ya. Bisa jadi dia masih ada kemampuan untuk uptrend. Jadi di sini ada kurang lebih 1 2 3 4 candle ya dalam formasi bearish. Ini bisa jadi adalah terjadi loss momentum teman-teman ya. Nah, ini kan candlenya loss momentum. Ini adalah candle besar yang melakukan break terhadap support dari konsolidasi tadi dan sekaligus 50 EMA. Jadi ini kalau mau bearish ini perlu tekanan yang sangat kuat. Jadi itulah kenapa di sini terjadi retracement candle. Tapi di sini nomor 9 ini kita tidak bisa sembarangan buy karena kita nggak tahu kekuatannya ini seberapa ya, seperti itu. Tapi menganalisa dari keadaan market ranging seperti ini biasanya dia cenderung loss momentum. Dan di sini ternyata nomor 9 memang terjadi candle retracement. Ini adalah candle retracement teman-teman ya. Dia closingnya di bawah dari 50 EMA dan ini adalah candle breakout. Di sini walaupun dia ada sedikit reject ya, jadi ini sedikit meragukan kita ya, karena ini bisa jadi buying pressure, tetapi itu tidak akan terjadi ya ketika di bawah atasnya juga ada yang namanya EMA ya. Kalau di sini nggak ada EMA bisa jadi fake breakout teman-teman ya. Tapi di sini juga EMA dan perlu diperhatikan EMA yang menjadi fake breakout di sini kalau ini bullish adalah EMA yang sudah datar ya. Jadi EMA yang datar itu adalah EMA yang gampang ditembus teman-teman. Kalau EMA-nya memberikan rejection ini posisinya kayak gini, wah ini bisa jadi adalah penerusan tren ke atas atau di sini bisa terjadi fake breakout. Nah, dengan pertimbangan itu di sini kita bisa open posisi sell karena price akan melanjutkan turun. Dia terjebak di antara 50 dan 100 EMA, kemungkinan di sini konsolidasi. Baru kemudian kita akan tahu dia break atau tidak ya. Break itu maksudnya dia menembus ya. Keluar dari zona konsolidasi, keluar dari zona ranging untuk melakukan tren gitu ya. Untuk membentuk tren. Oke, kemudian
Nomor 10. Nah, nomor 10 ini kita ragu-ragu untuk jangan terus sell di sini ya. Walaupun ini bearish tapi saya agak ragu juga karena closingnya ini lihat di atas 100 EMA. Siapa yang tahu 100 EMA bisa membuat di sini doji bullish ya. Jadi di sini agak beresiko untuk meneruskan tren dengan drop base drop. Ini drop base drop juga nggak bagus ya karena dia nggak memenuhi syarat menembus ini dulu. Oke, setelah nomor 11 kita tunggu ya. Kemudian nomor 12 itu bullish, kita juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu paham di sini. Ini masalahnya di bawah udah bisa jadi strong ya, ini siapa yang tahu ya, karena dia cuma retracement bullish segini, dia harusnya bullish di sini tapi malah bearish. Siapa tahu ini retracement dan breakout ya. Jadi di sini konsep stall yang dipakai ya, tapi konsep stallnya agak meragukan karena proses posisi 100 EMA-nya sudah datar. Ini gampang ditembus ya, gampang di break. Jadi saya nggak sarankan di sini nomor 12. Walaupun di sana kalau pakai konsep stall bisa juga sih. Cuma ya gitu, pertimbangannya seperti itu, agak berisiko. Dan nomor 12 candlenya adalah inverted bullish hammer, tetapi ingat dia close di mana? Tidak melebihi doji ini ya. Itu yang menjadi keraguan. Nah, akhirnya di sini juga saya ragu. Apakah ini karena IMA datar ini gampang ditembus teman-teman, makanya saya ragu di sini untuk menjadikan IMA 100 sebagai landasan untuk open buy atau fake breakout di sini. Jadi kita tunggu nomor 13 ya. Dan nomor 13, nah itu bearish lagi ya. Inilah yang terjadi kalau IMA-nya udah datar. Kalau dia nggak ditembus, dia ini datar. Ini kenapa 50 IMA lebih gampang ditembus ya, karena dia memang lebih kecil gininya, kekuatannya ya. Di sini 100, di sini 100 IMA, makanya dia perlu seperti ini dia dulu ya. Dia naik, dia berusaha nembus, naik lagi, nembus, naik lagi. Dia akan terjadi konsolidasi di sini. Nah, setelah nomor 13 ini nembus ya. Ini ada di bawah sudah closingnya dan membentuk lower low. Cuma memang ini kurang meyakinkan juga karena closingnya masih di ujung ekor itu. Siapa yang tahu di sini bullish ya? Ternyata memang bullish, tetapi ini retracement teman-teman ya. Ini adalah bullish retracement sebagai penanda keluarnya dari zona konsolidasi area di sini. Itu teman-teman. Karena kalau dia masih dalam konsolidasi ya, ini perlu diingat, kalau dia masih dalam konsolidasi area, dia candlenya setidaknya akan seperti ini. Dia akan kembali ke zona resistennya, dia sini akan bullish. Kalau di sini udah nggak bullish, itu artinya retracement setelah dia memiliki ciri-ciri breakout di sini membuat lower low ya. Dan IMA juga flat atau datar ya. Makanya di sini bisa kita sell. Itu teman-teman ya. Itu pertimbangannya untuk sell di sini. Karena dia udah ini menandakan retracement candle, menandakan keluarnya dari zona konsolidasi ini. Ini dia break, artinya dia keluar, kemudian retrace. Itu. Dan ekor bawahnya juga lebih panjang ya kalau dianalisa ini. Selling pressure karena di sini lower low, lower high ya. Seperti itu. Nah, setelah nomor 15 dia kena sentuh di 200 EMA. Nah, ini waspada 200 EMA ya. 200 EMA adalah EMA yang paling kuat yang kita andalkan ya. Jadi kalau ada yang mau trading cari 200 EMA ini bagus banget ya. Tapi kalau di aplikasi Binomo saya rasa 200 EMA, kalau di HP nggak ada ya, cuma sampai 100 EMA saja. Lihat apa yang terjadi ketika 200 EMA disentuh. Boom ya. Karena dia strong ya. Nomor 15 ini kita analisa dia tidak melakukan break dengan sempurna ya. Tidak seperti di sini, tidak seperti di sini. Oke, tidak ada tren. Di sini trennya juga lemah ya. Maka di sini
ya jangan meneruskan tren ya. Kita tunggu saja di sini. Ternyata nomor 16 adalah seperti bullish ya, tapi seperti retracement juga bisa ya. Kalau kita asumsikan di sini drop base drop, kemudian di sini retracement, maka di sini harus trend continuation. Di nomor 16 ini kita harus berpikir bahwa hal yang mungkin terjadi di sini ke depan adalah breakout, ataupun di sini akan konsolidasi sama kayak di sini, ataupun di sini akan terjadi reversal dalam bentuk pola ini adalah pola inside bar ya. Pola inside bar ini dia hampir mirip dengan retracement teman-teman ya. Tapi masalahnya pola inside bar itu ada di akhir tren ya, perlu diperhatikan. Dia harus ada di akhir tren, dalam artian dia terjadi loss momentum trennya ya, terutama di level-level yang kuat seperti 200 EMA ataupun di 100 EMA bisa ya, cuma lihat sikon trennya gimana. Oke, sekarang nomor 17 adalah konfirmasinya. Nah, nomor 17 itu dia doji ya, teman-teman, doji. Artinya di sana dia tidak melakukan yang namanya konsolidasi. Karena kalau untuk konsolidasi dia harusnya beres di sana ya. Mengingatkan tekanan dari drop base drop masih ada. Tetapi kenapa dia bullish, dan itu artinya reject ya. Sini ini artinya reject. Jadi hal yang mungkin terjadi adalah reversal ya, ataupun uptrend karena price terjebak di antara 200 dan 100 EMA. Ya, di sini bisa terjadi begini. Oke. Maka nomor 18 bisa di buy di sini. Dengan acuan dia doji ini udah ada di support dan dia nggak mungkin konsolidasi di sini. Karena kalau konsolidasi dia harusnya udah beres. Dia malah doji. Jadi itu adalah pola inside bar yang mengalami retracement ya. Nih. Di sini saya sebut morning star ya. Oke, di sini juga bisa disebut morning star ya, karena kalau kita menghitung 1 2 3 4 ini. Jadi saya menghitung 4 ini. Tapi kalau ditelaah lebih kecil, saya menghitung ini inside bar, retracement, trend continuation dalam bentuk morning star. Oke, tulisannya saya nggak baca ya tadi ya. Oke, penerusan DVD gagal, drop is drop. Oke, di sini. Jadi maksud saya adalah kayak tadi itu. Kalau ini drop base ya atau retrace, maka di sini harus ada drop. Di sini harus ada drop untuk retracement, untuk konsolidasi ataupun breakout. Tapi dia nggak ada, jadi putusannya adalah balik arah ya. Oke, nomor 18 itu candlenya bullish ya. Dan perhatikan di sana adalah disebut morning star ya teman-teman ya. Sini morning star dalam bentuk 4 candle. Karena ini 16 17 digabung itu ya tetap hasilnya nomor candle 16 begini. Dan di sini ada break, di sini ada break lagi. Artinya di sini breaknya closing di atas ini sih. Artinya di sini dalam time frame yang lebih besar 5 menit, 4 menit gitu. Di sini ada pola yang namanya fake breakout juga ya. Ini sebenarnya fake breakout. Di sini break sampai turun, kemudian naik lagi. Dia akan naik lagi karena fake breakout di area sini ya. Di area ini. Dia kan konsolidasi di sini. Dia maunya nembus ke bawah, tapi karena mantul di 200 EMA dia naik lagi fake breakout level ini ya. Nomor 18 dilihat candlenya udah nembus deviasi 1. Ini adalah acuan pertama. Deviasi 1 ditembus berarti candle besar break, candle besar break, artinya dalam time frame besar dia fake breakout karena EMA udah datar. Jadi deviasi 1 di sini bisa dijadikan acuan untuk buy, teman-teman ya. Karena EMA 100 yang datar begini udah gampang ditembus lagi naik ya. Dia gampang ditembus turun, dia gampang ditembus naik. Nah, kemudian 18-19 membentuk konsep lagi. Higher high, higher low. Nah, apakah konsep ini bisa digunakan di kondisi ini? Ya.
Di sini saya nggak kasih open buy ya, karena saya ragu juga di sini. Lihat candlenya ini, wick atas, wick bawah ya. Kemudian di sini saya lihat fasenya ranging ya. Dan di sini saya tulis tekanan strong setelah morning star, price tembus banyak level, bisa jadi penerusan. Ya, dia tembus banyak level. Cuma keraguannya di sini saya ada ekor atas ekor bawah ini saya ragu, teman-teman. Karena saya lihat di sini 50, 100 dan 200 datar ya. Siapa tahu fake breakout di sini. Tapi ternyata dia strong ya, Bang. Ini bisa dijadikan acuan ya ke depan kalau ada candle gini, candle kayak gini, wick atas wick bawah, berawal dari fake breakout morning star kayak gini dalam 4 candle ya, kemudian rejection ekornya dapat dari deviasi 1, udah nembus banyak level ya, ini artinya kuat. Jadi kemungkinan candle ini ya, kemungkinan ya ini ya analisa saya, tapi kalau saya nggak trade di sini ya, karena saya ragu ya. Di sini juga ada resisten saya lihat di nomor 12 ya. Kemungkinan ini strong, teman-teman, strong banget ya. Dan dia harusnya retrace di daerah sini ya, karena di sini ada 2 EMA, 3 EMA bahkan ya. Ada 3 EMA. Dia harusnya retrace di area sini. Cuma dia karena strongnya dia membentuk candle seperti ini ya. Dia mencoba terus ke atas. Tapi kan dia nggak langsung bablas ya, karena di sini pasti ada penolakan, lagi turun, lagi naik gitu. Makanya terbentuk candle high wave seperti itu. Tapi high wave yang mendapatkan spesifik pressure dari deviasi 1 dan spesifik pattern ya. Ini kalau dilihat seperti double bottom ya. Maka ini sangat bisa di buy ya, di buy. Cuma mungkin pada saat live trading saya nggak akan ambil posisi, karena cenderung saya tidak akan berpikir bahwa ini adalah double bottom ya. Tapi kalau pas analisa kita berpikir bisa jadi ya, karena analisa kan lebih gampang dan price-nya udah jadi gitu. Kalau di live trading kan kita price-nya belum jadi, jadi kita murni berdasarkan analisa. Kalau di kayak gini kan dia analisanya udah, hasilnya udah ada gitu. Tapi ini penting juga, teman-teman, karena dia akan melatih kita untuk membaca. Oke, jadi ini marketnya adalah ranging ya secara keseluruhan. Dia uptrend, downtrend, dan uptrend lagi. Itu adalah ranging. Kemungkinan di sini akan loss momentum nih. Wick atas, wick bawah, candlenya besar banget. Di sini ada evening star, ini adalah ujung yang difungsikan sebagai resisten. Biasanya di sini doji ya, ataupun candle bearish. Oke, di sini marketnya ranging, uptrend, downtrend, uptrend ya, ranging. Oke, teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini ya, nomor 48. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.